Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Aprian Saputra Eskom Mkom selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Strategis. Saya, Hairun Ansyah, mewakili teman-teman saya dari kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang analisis divisi operasional teknologi informasi pada Kementerian Perhubungan. Inilah anggota-anggota dari kelompok 6. Yang pertama yaitu Alif Farhan Akhtar, yang kedua itu Hairun Anissa, ketiga Hera Herlina, yang keempat yaitu Inezia Sonia Cholin, dan yang terakhir yaitu Sultan Malik Fisabilillah. Baik, sebelum kita membahas pada analisis datanya, kita akan membahas terlebih dahulu tentang profil Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia atau disebut sebagai Kemenhub adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengatur dan juga mengelola sektor transportasi di Indonesia, baik itu di darat, laut, udara, ataupun berkereta-apian. Dengan visi terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing, dan juga memberikan nilai tambah. Kemenhub terus berupaya meningkatkan konektivitas antar wilayah, memastikan keselamatan serta kenyamanan transportasi, dan mendukung pembangunan nasional melalui layanan transportasi yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, Kemenhub memiliki beberapa direktorat jenderal yang masing-masing menangani bidang transportasi tertentu, serta program unggulan seperti pengembangan transportasi massal perkotaan, digitalisasi layanan transportasi, hingga peningkatan aksesibilitas di wilayah. Selanjutnya yaitu profil Divisi Operasional Teknologi Informasi. Divisi Teknologi Informasi di Kementerian Perhubungan atau Kemenhub ini memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pengembangan, pengelolaan, dan juga pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi yang diperlukan untuk mendukung operasional transportasi nasional. Nah, pada divisi ini bertindak sebagai penggerak utama dalam menyediakan solusi teknologi yang mendukung transportasi Kemenhub dalam mengatur sistem transportasi di berbagai sektor seperti sektor darat, laut, udara, ataupun perkeretaapian di Indonesia. Analisis data yang pertama itu berdasarkan sumber daya manusianya. Kualifikasi SDM yang dibutuhkan itu meliputi 5 hal utama. Yang pertama itu dari sisi pendidikan. Minimal lulusan S1 dari jurusan yang berkaitan langsung dengan teknologi informasi. Yang kedua itu memiliki sertifikasi profesional yang sangat penting untuk memastikan bahwa SDM tersebut memiliki kemampuan yang telah diakui secara resmi. Yang ketiga yaitu kami membutuhkan SDM yang mampu mengembangkan aplikasi, baik itu untuk web ataupun mobile. Yang keempat itu penting juga mereka akan paham manajemen database dan pengelolaan data center, karena data itu merupakan aset utama. Dan yang terakhir yaitu mereka mampu di bidang keamanan informasi, termasuk keamanan dalam menangani insiden jika terjadi gangguan sistem. Nah, untuk realitanya, jika kita lihat realita di instansi Kementerian Perhubungan ini, mayoritas SDM-nya itu di divisi IT memang sudah memiliki latar pendidikan yang relevan, yaitu S1 di bidang teknologi informasi dan juga ilmu komputer. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih sedikit yang memiliki sertifikasi internasional, khususnya dalam bidang keamanan cyber, manajemen proyek teknologi informasi, ataupun jaringan. Pengembangan kompetensi memang sudah dilakukan, baik melalui pelatihan internal maupun eksternal. Tetapi, pelatihan tersebut masih bersifat terbatas. Nah, sementara itu, untuk menambah SDM baru atau merekrutmen yang baru, itu hanya bisa dilakukan melalui jalur CPNS atau P3K yang telah sesuai dengan formasi yang disetujui. Selanjutnya yaitu berdasarkan teknologi. Dari sisi teknologi ini ada 5 komponen utama yang perlu kita perhatikan. Nah, yang pertama itu penggunaan data center minimal Tier 3 penting untuk memastikan bahwa sistem tetap berjalan dengan stabil dan juga aman. Yang kedua yaitu infrastruktur jaringan juga harus sudah menggunakan next generation firewall, yaitu firewall generasi yang mampu mendeteksi ancaman secara lebih jelas. Yang ketiga yaitu aplikasi yang digunakan perlu berbasis cloud dan juga dilindungi oleh keamanan yang berlapis atau multiplier security. Selanjutnya yaitu untuk efisiensi operasional, penggunaan sistem ERP ini sangat dibutuhkan agar seluruh proses dalam organisasi bisa saling terintegrasi. Dan yang terakhir yaitu pengembangan perangkat
lunak harus mengikuti standar DevOps serta metode CI atau CSD. Realitanya, pada instansi Kemenhub ini, pada divisi IT Kemenhub menggunakan berbagai teknologi untuk dukungan berbagai layanan dan juga aplikasi di sektor transportasi. Teknologi tersebut mencakup sistem web terkini, infrastruktur TIK dan dengan firewall, aplikasinya seperti server kapal, Sejuka ataupun lainnya. Nah, selain itu, Kemenhub juga memanfaatkan teknologi seperti area traffic control system dan juga sistem informasi manajemen risiko. Selanjutnya itu berdasarkan proses bisnis. Kualifikasi pada proses bisnis ini yang pertama itu pengembangan sistem dan aplikasi yang dimulai dari identifikasi kebutuhan, perancangan, pengembangan, pengujian, implementasi hingga pengelolaan perubahan sistem. Yang kedua itu pengelolaan infrastruktur IT, yaitu mengelola pusat data server, jaringan, basis data, serta penyimpanan data. Yang ketiga itu layanan dukungan teknis, menyediakan helpdesk, menangani gangguan, permintaan layanan, serta pengelolaan aset dan basis pengetahuan IT. Yang keempat yaitu keamanan IT. Implementasi kontrol keamanan, pengelolaan hak akses, pengamanan data, pemantauan ancaman, serta penanganan insiden dan juga perencanaan yang berkelanjutan bisnis. Selanjutnya yaitu realita pada instansi Kemenhub ini yang pertama yaitu pengembang sistem informasi, yaitu mengembangkan dan juga memelihara sistem transportasi, pelayanan dan juga perkeretaapian. Nah, yang kedua yaitu pengelolaan infrastruktur, yaitu mengelola server, jaringan dan juga perangkat keras untuk kelancaran operasional. Yang ketiga yaitu layanan dukungan teknis. Nah, PDTI ini menyediakan layanan helpdesk 24/7 untuk penanganan gangguan IT. Nah, yang keempat yaitu pengembangan aplikasi. Nah, PDTI ini membuat aplikasi pendukung tugas Kemenhub seperti pemantauan lalu lintas dan juga layanan publik. Yang kelima atau yang terakhir yaitu pengamanan sistem informasi, yaitu menjaga keamanan data dan juga sistem Kemenhub ini dari ancaman cyber. Selanjutnya itu berdasarkan tingkat pendidikan dan juga spesifikasi SDM. Nah, pada kualifikasinya ini yang pertama itu dia itu minimal S1 pada jurusan Teknik Informatika, Ilmu Komputer ataupun Sistem Informasi. Nah, yang kedua itu memiliki sertifikasi tambahan di bidang keamanan cyber dan juga manajemen proyek IT seperti PMP, CISM ataupun lainnya. Nah, untuk realitanya pada instansi Kemenhub ini yang pertama yaitu mayoritas lulusan S1 TIK ataupun Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, yang kedua itu hanya sebagian kecil pegawai yang memiliki sertifikasi global. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu program pengembangan kompetensi berbasis pelatihan internal dan juga eksternal sudah berjalan, tetapi cakupannya itu masih terbatas, belum meluas. Oke, baiklah selanjutnya yaitu perbandingan antara standar ideal dan kondisi nyata di Kemenhub yang dilihat dari 4 aspek utama. Baiklah, pada aspek pertama ini yaitu SDM, yaitu sumber daya manusia. Pada standar idealnya ini adalah SDM minimal lulusan S1 dan juga memiliki sertifikasi internasional seperti CEH ataupun CISSP. Nah, untuk realitanya yaitu SDM ini rata-rata S1, tetapi untuk sertifikasinya ini sangat minim. Nah, jadi nilai yang kami berikan ini adalah 0. Kenapa? Karena tidak ada pencapaian terhadap kriteria sertifikasi yang merupakan bagian utama dari standar ini. Nah, meski sudah S1, tanpa sertifikasi tambahan berarti belum memenuhi standar sama sekali. Jadi, maka kami berikan nilai ini adalah 0. Nah, untuk bobotnya sendiri itu kami berikan 0,4. Kenapa? Karena SDM ini merupakan aspek yang sangat penting. Nah, jadi gapnya ini adalah 0. 0 dikalikan 0,4 sama dengan 0. Baik, selanjutnya yaitu pada aspek kedua yaitu proses bisnis. Pada standar idealnya ini tuh mencakup SOP yang komprehensif serta audit keamanan sistem yang sangat ketat. Nah, untuk realitanya SOP ini sudah tersedia, tetapi audit keamanannya ini masih sangat lemah. Nah, jadi kami berikan nilainya ini adalah 1. Kenapa? Karena SOP ini sudah tersedia dan itu berarti sebagian standar telah terpenuhi. Namun,
Karena audit keamanannya belum kuat atau masih belum ketat, jadi nilainya ini kurang maksimal, tapi masih cukup untuk mendapat skor 1. Nah, untuk bobotnya ini kami kasih itu 0,3 karena proses bisnis adalah pilar operasional. Jadi gamenya ini adalah 0,3. Selanjutnya yaitu pada aspek ketiga yaitu teknologi. Pada standar idealnya ini itu adalah penggunaan server enterprise, IDS ataupun IVS ini sangat modern, firewall, enterprise, dan VPN advance. Nah, untuk kondisi nyatanya masih menggunakan firewall dan juga VPN standar, dan IDS-nya masih sangat minim. Nah, jadi kami berikan nilainya ini adalah 1. Kenapa? Karena sebagian elemen teknologi sudah diterapkan seperti firewall ataupun VPN, walaupun belum advance, jadi nilainya bukan 0, tapi belum cukup bagus untuk mendapat nilai penuh sehingga kami berikan nilai 1. Sedangkan untuk bobotnya ini 0,2 karena teknologi ini sudah sangat mendukung keamanan. Jadi gamenya ini adalah 0,2. Nah, pada aspek yang terakhir yaitu pendidikan SDM. Standar idealnya ini yaitu minimal S1 Teknik Informatika dan juga ditambah dengan sertifikasi pendukung. Nah, sedangkan realitanya dia ini mayoritas lulusan S1, tetapi untuk sertifikasinya ini masih sangat minim atau jarang. Nilai yang diberikan ini yaitu adalah 1. Kenapa? Karena pendidikan formalnya sudah sesuai, yaitu rata-rata S1. Tetapi belum ada tambahan sertifikasi, maka kami berikan nilai ini yaitu 1 karena sebagian standar penuh yang telah terpenuhi. Nah, untuk bobotnya sendiri yaitu kami beri 0,1 karena ini tuh perannya sangat mendukung SDM-nya. Nah, sedangkan gap-nya ini yaitu adalah 0,1. Jadi, dapat kami simpulkan bahwa total dari nilai dari 4 aspek ini adalah 3 dengan total bobot 1 dan juga total gap 0,6. Nah, kami simpulkan lagi yaitu kondisi di Kemenhub ini sudah sebagian memenuhi standar, tetapi masih ada kekurangan yang signifikan di aspek SDM dan juga teknologi yang perlu diperbaiki agar bisa mencapai standar ideal. Selanjutnya yaitu strategi menutup gap. Dengan cara yang pertama yaitu penguatan SDM. Nah, strateginya ini yang pertama itu pelatihan sertifikasi internasional untuk staf IT dan juga itu merekrutmen SDM baru yang telah bersertifikasi. Nah, yang kedua yaitu pengembangan proses bisnis dengan cara penerapan ICO yang sepenuhnya untuk keamanan informasi, dan kedua itu audit internal rutin dan eksternal yang setiap semester. Ketiga yaitu upgrade teknologi. Nah, dengan cara yang pertama itu implementasi IDS modern seperti Snark ataupun lainnya. Yang kedua itu pembaruan perangkat server dan juga backup sistem yang berbasis cloud hybrid. Nah, selanjutnya yaitu peningkatan pendidikan dengan cara yaitu beasiswa internal untuk melanjutkan S2 di bidang IT untuk staf para pegawai. Yang selanjutnya juga itu workshop rutin untuk semua pegawai IT. Dari hasil analisis kelompok kami, dapat kami simpulkan bahwa kondisi saat ini pada divisi IT Kementerian Perhubungan menunjukkan beberapa gap yang perlu diatasi untuk mendukung visi kementerian, yaitu terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah. Meskipun pada divisi IT ini sudah memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, masih terdapat kekurangan dalam hal kualitas SDM, teknologi, dan proses bisnis yang perlu diperkuat. Nah, pada visi tersebut mengharuskan adanya layanan IT yang handal dan juga aman untuk mendukung berbagai sektor transportasi. Nah, untuk itu penguatan SDM ini melalui pelatihan sertifikasi internasional, perbaikan dalam pengelolaan proses bisnis, serta peningkatan infrastruktur teknologi yang modern sangat penting agar pada divisi IT ini dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam mewujudkan pelayanan transportasi yang handal dan juga berdaya saing. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.